Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim. Di sini saya akan mengambil judul dari penelitian saya, yaitu perbedaan prestasi belajar siswa PAI sebelum dan sesudah remedial. Di sini yang mana yang akan kita uji itu dari data normalitas, homogenitas, dan hipotesis. Baik, langsung saja kita ke datanya. Baik, kita lihat data yang kita dapatkan dari penelitian, yaitu ada 3 buah data. Dari data yang pertama hadis riwayat, kedua PIKI, dan mata pelajaran PKN. Nilai N dari hadis riwayat sebelumnya 25, sesudahnya 25, PIKI 23, sesudahnya 23, PKN sebelumnya 27, sesudah 27. Nilai ratanya dari hadis riwayat 55,95 dan hadis riwayat 65,20 dan seterusnya. Nah, dari data yang kita peroleh terdapat suatu rata-rata yang tidak jauh berbeda antara sebelum dan sesudah mengikuti program remedial, yaitu mata kuliah PIKI. Nah, selanjutnya kita akan menguji uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data distribusi normal atau tidak. Uji tersebut sebagai langkah awal untuk menentukan uji analisis hipotesis. 1. Dari nilai hadis riwayat sebelum diremedial, nilai KS setelah dilakukan uji normalitas diperoleh X pangkat 2 hitung, yaitu 23,4523 lebih besar dari X pangkat 2 tabel, yaitu 11,070 dengan A 5%, DK sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5, maka data tidak berdistribusi normal. Tetapi setelah dilakukan remedial, dilakukan uji normalitas, diperoleh X pangkat 2 hitung, yaitu 13,8604 lebih besar dari X pangkat 2 tabel, yaitu 11,070 dengan A sama dengan 5%, DK 6 kurang 1 sama dengan 5, maka data tidak berdistribusi normal. Yang selanjutnya nilai dari PIKI, nilai sebelum diremedial setelah dilakukan uji normalitas diperoleh X pangkat 2 hitung, yaitu 19,706 lebih besar dari X pangkat 2 tabel, yaitu 11,07 dengan A 5%, DK 6 kurang 1 sama dengan 5, maka data tidak berdistribusi normal. Tetapi setelah dilakukan uji normalitas setelah remedial diperoleh X pangkat 2 hitung, yaitu 9,3340 lebih kecil dari X pangkat 2 tabel, yaitu 11,070 dengan A 5%, DK 6 kurang 1 sama dengan 5, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya uji melalui nilai ketiga, nilai PKN melalui sebuah remedial. Setelah dilakukan uji normal sebelum remedial, setelah dilakukan uji normalitas diperoleh X pangkat 2 hitung, yaitu 4,1322 lebih kecil dari X pangkat 2 tabel, yaitu 11,070 dengan A 5%, DK sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5, maka data berdistribusi normal. Nilai sesudah remedial setelah dilakukan uji normalitas diperoleh kembali X pangkat 2 hitung, yaitu 1,637 lebih kecil dari X pangkat 2 tabel, yaitu 11,070 dengan A 5%, DK 6 kurang 1 sama dengan 5, maka data berdistribusi normal. Bisa kita lihat dari hasil uji normalitas dari data yang kita dapatkan, hadis riwayat sebelum dan sudah tetap berdistribusi tidak normal, PIKI berdistribusi tidak normal sebelum, tetapi setelah dilakukan ujian remedial terdapat nilai yang normal. PKN semuanya mendapatkan nilai normalitasnya. Yang selanjutnya kita melakukan uji homogenitas. Langkah ini dilakukan untuk menguji kesamaan varian dua kelompok dengan menggunakan uji F. Yang pertama dari nilai hadis riwayat. Dari perhitungan uji kesamaan varian diperoleh F sama dengan 1,0365.
dari daftar distribusi F dengan tarif signifikan 5%, derajat kebebasan DK untuk pembilang sama dengan N dalam kurung N kurang 1 sama dengan 25 kurang 1 sama dengan 24, dan penyebut N kurang 1 sama dengan 25 kurang 1 sama dengan 24. Didapatlah F, yaitu F sama dengan 1,98. Jadi F lebih kecil dari F, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varian yang sama. Dan selanjutnya dari nilai Piki dari perhitungan uji kesamaan varian yang telah dilakukan diperoleh F sama dengan 2,378 dalam daftar distribusi dengan taraf signifikan 5%, derajat kebebasan DK untuk pembilang sama dengan dalam kurung N kurang 1 sama dengan 23 kurang 1 sama dengan 22, dan penyebut N kurang 1 sama dengan 23 kurang 1 sama dengan 22. Didapat F, yaitu F 2,79. Jadi F lebih kecil dari F, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varian yang sama. Dan data terakhir, nilai PKN dari perhitungan uji kesamaan varian diperoleh F sama dengan 1,3 dari daftar distribusi F dengan tarif signifikan 5%, derajat kebebasan DK untuk pembilang N kurang 1 sama dengan 27 kurang 1 sama dengan 26, dan penyebut N kurang 1 sama dengan 27 dikurang 1 sama dengan 26. Didapat F, yaitu F sama dengan 1,9167. Jadi F lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varian yang sama. Bisa kita lihat dari hasil uji homogenitas yang telah dilakukan dari mata kuliah atau mata pelajaran hadis riwayat, Piki, dan PKN. F hitung yang pertama 1,0365, yang kedua Piki dari 2,3780, dan yang ketiga PKN 1,300. F tabel mempunyai nilai 1,9800. Yang kedua Piki 2,7900. Yang ketiga PKN 1,9167. Keterangannya semuanya data mempunyai data homogen. Yang selanjutnya uji analisis hipotesis, nilai dari hadis riwayat. Penuntut uji analisis hipotesis dilakukan setelah mengetahui hasil uji normalitas. Dari uji normalitas diperoleh data tidak berdistribusi normal, sehingga uji yang dipakai adalah uji non parametrik dan berkorelasi. Uji atau uji Wilson. Setelah diuji dengan uji Wilson diperoleh J hitung sama dengan 3,0. Harga ini diambil dari jumlah harga mutlak yang terkecil. J tabel lebih kecil sama dengan 59 dengan taraf signifikan A 5% dan N 25 kurang 4 sama dengan 21. Jadi HO atau H kosong ditolak, yang berarti presentasi belajar mata kuliah hadis riwayat terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sudah mengikuti program remedial. Selanjutnya dari Piki, penentuan uji analisis hipotesis dilakukan setelah mengetahui hasil uji normalitas. Dari uji normalitas diperoleh data salah satu distribusi normal dan yang lain data berdistribusi normal, sehingga uji yang dipakai adalah uji non parametrik dan parametrik berkorelasi. Setelah diuji dengan uji Wilson atau uji parametrik tadi, diperoleh J hitung sama dengan 120,5. Harga ini diambil dari jumlah harga mutlak yang terkecil. J tabel lebih besar sama dengan 66 dengan taraf signifikan A 5% dan N 23 kurang 1 jadi 22. Jadi HO diterima, yang berarti presentasi belajar mata kuliah hadis riwayat tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sudah mengikuti program remedial, serta diuji dengan uji T diperoleh T hitung sama dengan min 0,0374 lebih kecil dari T tabel sama dengan 2,0168 dengan taraf signifikan A 5%
dan derajat kebebasan DK N1 plus N2 dikurang 2 sama dengan 44. Jadi HO diterima, yang berarti presentasi belajar mata kuliah PIKI tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti program remedial. Nilai terakhir yaitu PKN. PKN penentuan uji analisis hipotesis dilakukan setelah mengetahui hasil uji normalitas. Dari uji normalitas diperoleh data berdistribusi normal, sehingga uji dipakai adalah uji parametrik dan berkorelasi. Uji T. Setelah diuji dengan uji T, diperoleh T hitung sama dengan min 9,4389 lebih kecil dari T tabel sama dengan 2,0336 dengan taraf signifikan A sama dengan 5% dan derajat kebebasan DK sama dengan N1 plus N2 dikurang 2 sama dengan 52. Jadi HO ditolak dan berarti presentasi belajar mata kuliah PIKI terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti program remedial. Berikut tabel hasil uji hipotesis. Hadis riwayat dengan menggunakan uji Wilson, J atau T hitung didapat 3,0 dan tabel 59 keterangan ada perbedaan. PIKI uji Wilson dapat 120,5, J tabel 66, tidak ada perbedaan terjadi pada mata kuliah PIKI, dan PKN dengan uji T juga didapatkan min 9,4389 dengan tabel 230336. Terdapat perbedaan di situ. Jadi kesimpulan dari uji yang saya lakukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambillah kesimpulan ada perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa atau siswa sebelum mengikuti program remedial dan sesudah mengikuti program remedial pada siswa. Dengan hasil uji T di mana diperoleh di Surabaya J hitung yaitu 3,0 dan lebih kecil dari J tabel yaitu 59. Dan yang B PIKI T hitung yaitu min 9,4389 dan lebih kecil dari T tabel yaitu min 2,0336. Program remedial, jadi kesimpulannya program remedial tepat diterapkan pada proses pembelajaran mengajar di PAI. Terbukti dari hasil hipotesis menunjukkan bahwa setelah mengikuti program remedial, prestasi belajar mahasiswa atau siswa lebih baik daripada sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.